Salam Bang, selamat pagi. Hanami sedang mengikuti sidang Sinode Bolon sampai dengan besok hari Jumat. Jadi saya sampaikan sharing tentang Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya Bang ya. Yang menjadi khotbah di hari Minggu ini, tanggal 3 bulan Juli 2022. Dalam teks firman Tuhan bahasa Indonesia, judul perikop ini dikatakan saling membantulah kamu. Setelah saya baca beberapa referensi dan saya coba gali poin-poin daripada teks firman Tuhan ini, setidaknya ada 3 prinsip, yakni prinsip dalam menjalankan kasih yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dalam teks firman Tuhan ini. Seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustinus pernah ditanya tentang apa itu kasih, bagaimana wujud, bentuk maupun rupa daripada kasih itu sendiri. Dia mengatakan seperti ini: kasih itu memiliki tangan untuk menolong orang lain, kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih itu memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, serta telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Wujud kasih itu ialah tangan, kaki, mata, dan telinga, yang bukan hanya bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk menjangkau mereka yang ada di luar kita. Atau dengan kata lain, kasih itu bukan hanya melihat ke dalam, tetapi juga ia mampu untuk melihat keluar. Dalam teks firman Tuhan ini, Paulus berpesan, setidaknya kasih itu diwujudkan dalam 3 prinsip seperti yang telah saya katakan tadi, yakni yang pertama, ia melihat bahwa dunia ini bulat dan berputar. Semua hanya persoalan roda waktu saja. Susah, senang, salah, benar, pergumulan, bahkan kejatuhan ke dalam dosa. Semua hanya persoalan waktu. Sama seperti istilah yang mengatakan hidup ini seperti roda pedati. 10 tahun ini mungkin kita dalam situasi baik-baik saja, situasi di atas. Namun walaupun demikian, jangan kita menjadi sombong, karena seperti yang dikatakan tadi, roda pedati selalu berputar, maka akan ada waktunya, pasti akan ada waktunya kita dalam situasi susah, kesulitan, atau bahkan dalam pergumulan karena kejatuhan ke dalam dosa. Maka Paulus berpesan di ayat yang pertama teks firman Tuhan ini. Dia mengatakan seperti ini: saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena dalam pencobaan. Dalam bahasa yang lain dikatakan seperti ini, dalam bahasa Indonesia terjemahan yang lain: saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, tuntunlah ia. Atau kamu yang lebih rohani harus menuntun dia. Saya tertarik memakai kata menuntun. Kata menuntun dekat dengan kata menuntut. Hanya perbedaan satu kata, satu huruf, yakni huruf T dan huruf N. Kalau menuntun berarti kita membawa, mengiringi, menopang. Tapi kalau menuntut berarti kita mendesak, kita menekan, dan kita menaruhkan satu beban kepada
orang lain yang kedapatan melakukan pelanggaran itu. Maka pesan rohani untuk melihat segala sesuatu pada saat tertentu dari sudut pandang orang lain. Itulah yang menjadi pesan rohaninya. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan demikian kita jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain, sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Tidak ada dusta dalam diri, selain kita juga menjalankan hukum Kristus. Nah, yang kedua, pesan rohani sekaligus prinsip yang kedua yang dikatakan dalam teks firman Tuhan dalam perikop Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini adalah apa yang bisa kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Baiklah masing-masing jujur dan memeriksa diri sendiri, menguji pekerjaan sendiri. Kadang-kadang seperti istilah yang mengatakan kuman di seberang laut nampak, tetapi balok di sebelah mata tidak kelihatan. Nah, saya tertarik dengan sebuah cerita dari negeri Afrika yang konon katanya seperti ini. Dahulu kala di satu daerah di Afrika itu ada ritual tahunan yang disebut dengan ritual pesta anggur. Setiap tahun mereka melakukan pesta panen dan setiap keluarga membawa 5 liter anggur untuk dikumpulkan ke dalam satu wadah dan mereka akan menikmati secara bersama-sama untuk berpesta bersama-sama. Dan pesannya ialah supaya masing-masing mereka memberikan anggur terbaik dari hasil ladang mereka. Nah, kemudian suatu malam sebelum pesta dimulai, seorang bapak menaruhkan anggurnya ke dalam satu wadah yang telah ditetapkan tersebut. Namun yang dia buat ialah bukan anggur, tetapi yang dia buat adalah air. Nah, 5 liter air yang dibuat bapak ini dilihat oleh si kepala desa. Dilihat oleh kepala desa yang juga pada saat yang bersamaan mengantarkan anggurnya ke dalam wadah yang sudah mereka tetapkan. Nah, ketika pesta dimulai esok harinya, maka tibalah saatnya mereka menikmati anggur secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ternyata anggur yang mereka nikmati bukanlah anggur benaran, melainkan hanya air tawar semata. Kemudian dengan wajah yang kesal, emosi, dan marah, si kepala desa yang melihat seorang bapak yang menaruhkan air tadi, dia pun mengungkapkan hal tersebut. Dia mempermalukan bapak itu dan mengatakan bahwa si bapak ini bukan atau tidaklah mengantarkan anggur terbaiknya, melainkan hanya mengantarkan 5 liter air tawar saja. Dan pesta pun bubar. Semua masyarakat kecewa dan pulang dengan kepala tertunduk. Si bapak yang tadi yang mengantarkan air tadi pun pulang dengan rasa yang sangat malu dan kepala yang tertunduk sambil menyesali apa yang telah ia lakukan. Nah, pada saat yang bersamaan si kepala desa juga pulang dengan kepala yang tertunduk dan berpikir di dalam hatinya. Katanya demikian, semua masyarakat di sini mengantarkan anggur terbaiknya. Kalaulah tadi kami ada di sini 100 keluarga, berarti ada 500 liter anggur. Nah, kalau 500 liter anggur dicampurkan dengan 5 liter air tawar yang disampaikan oleh bapak tadi, pastilah rasa anggurnya tetap terasa atau tetap kuat untuk dirasakan pada saat pesta anggur itu. Nah, ternyata dalam hati bapak ini seperti ini.
Dia jujur dalam dirinya, dalam hatinya sendiri, bahwa bukan hanya si bapak itu yang menaruhkan air tawar, tetapi selain bapak itu, dia juga ternyata tidak memberikan anggur terbaiknya. Yang dia berikan juga adalah air tawar. Sehingga dia berpikir seperti ini, 5 liter air tawar yang ditaruhkan oleh bapak tadi, tambah 5 liter air tawar yang saya buat, sebenarnya tidak mungkin untuk membuat semua anggur itu menjadi tawar. Nah, ternyata selain bapak kepala desa, bapak-bapak yang lain juga berpikir seperti itu. Ternyata semua di antara mereka hanya memberikan air tawar saja. Hanya memberikan masing-masing 5 liter air tawar tanpa ada anggurnya sedikit pun. Sehingga karena semua mereka memberikan air tawar, maka rasa anggur yang mereka dapatkan pun bukanlah rasa anggur, melainkan hanya air tawar semata. Tetapi yang terjadi dalam diri kepala desa itu, dia memeriksa apa yang diberikan oleh bapak tadi, tapi tidak menyadari bahwa dia pun ternyata hanya memberikan air tawar. Dan semua mereka seperti itu. Semua hanya memeriksa kesalahan orang lain, hanya memeriksa kesalahan satu orang, tanpa memeriksa kesalahan diri sendiri. Nah, teks firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang, di ayat yang keempat, menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Maka setiap orang dalam kasih harus memikul tanggung jawab sebagaimana yang dibebankan pada diri sendiri masing-masing atau diri masing-masing. Tak perlu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tak perlu membandingkan pekerjaannya, membandingkan kesuksesannya, membandingkan pencapaiannya dengan apa yang sudah diperoleh orang lain. Dengan kesuksesan orang lain, pencapaian orang lain tidak perlu dibanding-bandingkan dengan pekerjaan diri sendiri. Maka dengan demikian, pekerjaan akan selesai, masalah akan semakin diminimalisir. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membandingkan pekerjaan kita hari ini dengan pekerjaan kita hari kemarin, pencapaian kita hari ini dengan pencapaian kita di hari yang kemarin. Nah, kemudian dalam teks firman Tuhan ini, pesan sekaligus prinsip yang ketiga ialah apa yang kita tabur itu jugalah yang kelak akan kita tuai. Ini juga yang sering disebut dengan istilah tabungan, atau bahasa lainnya adalah investasi. Apakah itu hal positif yang kita lakukan? Itu menjadi tabungan energi positif atau disingkat dengan tabungan EPOS. Atau sebaliknya, apakah itu hal negatif yang kita lakukan, itu akan menjadi investasi negatif kita, atau kalau disingkat dengan tabungan ETIF. Yang namanya tabungan, kelak suatu saat pasti akan dicairkan. Apakah itu dalam waktu cepat atau dalam waktu lambat, pencairan akan dilakukan dalam hal tabungan tadi. Maka bila kita memperbanyak tabungan EPOS kita, maka kelak pencairan kita lebih banyak adalah hal yang positif, hal yang baik, hal yang membangun, hal yang konstruktif. Itulah yang akan kembali kepada kita. Mungkin tidak seperti istilah orang Simalungun, lang ratun lasina, tetapi sama seperti bom nuklir. Di sini dihidupkan, bisa meledak di Jakarta. Sekarang kita lakukan, bisa dicairkan 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Tetapi yang namanya tabungan itu akan dicairkan. Maka seperti teks firman Tuhan di ayat yang ke-8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dan sebaliknya, barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Maka pesan konkretnya ialah
Jangan menunggu untuk terlebih dahulu melakukan perbuatan baik. Jangan menunggu orang lain untuk terlebih dahulu melakukan perbuatan baiknya kepada kita. Tetapi lakukanlah segera. Sebab seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua, dengan demikian kamu akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Selamat melayani Bang. Tuhan Yesus memberkati Abang dalam pelayanan perdana dalam ibadah minggu hari Minggu ini. Horas, sehat selalu, salam buat keluarga.